feses itu bau menjijikan. Tapi kenapa di sini bisa diolah sehingga jadi cuan nih? Apa sih alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pumil atau pupuk milenial ini? Kalau untuk buat dulu nih ramuannya nih. Ramuannya nih. Ramuannya tersebut ada dari Sobat Kandang, selamat datang di Young Farmer Farm. Hari ini balik lagi bersama saya, Babang Tuil. Gimana nih Sobat Kandang kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia, oke? Nah, hari ini Babang Tuil mau bahas apa nih? Pada penasaran? Ya, sesuai dengan judulnya, Babang Tuil mau ngebahas tentang feses atau kotoran domba yang bisa jadi cuan nih. Kok bisa sih dari kotoran jadi cuan? Pada penasaran bukan? Tenang, hari ini Babang Tuil nggak sendirian. Babang Tuil bakal ditemenin sama kepala produksi Young Farmer Farm, yaitu Babang Kumis. Tapi jangan lupa Sobat Kandang untuk like, comment, and subscribe channel ini, serta share segala konten yang ada di Young Farmer Farm ke teman-teman lainnya, biar ilmunya makin meluas nih. Oke, pada udah nungguin bukan? Lanjut aja, kita panggilkan Babang Kumis. Halo Bang Kumis, gimana kabarnya? Alhamdulillah, gimana nih Bang Tuil nih? Sehat juga? Alhamdulillah, sehat juga. Nih Bang Kumis, Sobat Kandang pada penasaran, kok bisa dari kotoran jadi cuan? Gimana sih caranya? Kalau untuk itu, mending kita langsung aja yuk ke gudang fesesnya yuk. Gaskeun. Nah, sekarang kita udah sampai nih di gudang penampungan fesesnya Bang Tuil. Wah, Sobat Kandang, kita udah sampai di gudang feses Young Farmer Farm. Nih, Bang Kumis, Sobat Kandang sekalian, banyak yang underestimate feses itu bau menjijikan. Tapi kenapa di sini bisa diolah sehingga jadi cuan nih? Nah, kenapa begitu? Karena kita dibikin semenarik mungkin. Jadi mulai dari hulu ke hilirnya itu udah jelas nih, sampai kotoran-kotorannya itu diolah juga sebaik mungkin gitu ya, untuk dijadikan pupuk tanaman gitu Bang Tuil. Wah, pokoknya udah milenial banget ya. Ya, betul. Nah, kebetulan nih nama pupuknya juga Pumil ya. Ya, pupuk betul. milenial. Kenapa tuh Bang Kumis? Nah, awalnya itu kan kenapa disebut Pumil, pupuk milenial. Yang pertama itu dulu ketika zaman pandemi dibuat oleh para anak-anak muda nih gitu. Ya, yang kedua kan para milenial lebih ke memilih bunga yang tanaman-tanaman begitu nih. Nah, tidak mau ribet nih, jadi pengennya itu yang instan-instan nih. Makanya dibuatlah seperti ini produk Pumil, pupuk milenial seperti itu. Jadi pupuk instan gitu ya? Ya, tinggal tabur. Ya, betul. Nah, buat Sobat Kandang pada penasaran juga nih, ini emang kalau pupuk bisa dari feses apa aja sih? Apakah cuma domba? Terus kenapa di sini cuma pakai feses domba gitu? Nah, di sini kenapa untuk menggunakan feses domba? Karena di sini hanya peternakan domba ya. Untuk bisa menggunakan feses apa saja itu bisa, menggunakan sapi bisa, pakai kelinci bisa. Kenapa di sini kambing atau domba ya? Karena di sini peternakan domba dan domba itu nutrisinya sangat baik terhadap tanaman gitu Bang Tuil. Jadi kalau di antara feses lain, feses domba ini paling cocok lah ya untuk tanaman kayak tanaman hias dan lain-lain. Ya, betul-betul. Oke, gitu Sobat Kandang. Sobat Kandang pasti penasaran banget, apa sih alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat pumil atau pupuk milenial ini? Kalau untuk alat, yang pertama ayakannya untuk mengayak kotoran hewan yang sudah difermentasi. Karena kenapa di sini belum menggunakan mesin nih, masih menggunakan manual, tenaga manusia langsung gitu ya. Yang kedua, skop ini untuk menarik kotoran hewan dari bawah ke atas
seayakan. Oke. Yang selanjutnya itu karung. Karung itu buat menampung nih si kotoran hewannya. Nah, yang selanjutnya plastik kemasan. Plastik kemasan tersebut ini untuk wadah tempat yang sudah jadi nih si pupuknya. Yang selanjutnya sealer. Sealer itu untuk merapat si plastik gitu. Ada ember. Ember ini untuk membuat ramuannya nih. Dan gayung untuk menyiramnya ke kohenya. Nah, untuk bahannya di sini menggunakan molasses, di sini menggunakan trichoderma, menggunakan air. Itu Bang Tuil. Oke. Wah, simpel banget ya Sobat Kandang. Alat dan bahannya itu mudah didapatkan. Jadi Sobat Kandang pastinya bisa ngebuat Pumil ini di rumah ya? Ya, betul. Nah, tadi kan alat dan bahannya udah disebutin sama Babang Kumis. Ya. Sobat Kandang penasaran nih, gimana sih cara buat pupuk milenial ini? Kalau biar nggak penasaran, kita langsung aja lihat pembuatannya. Gasin. Nah, gimana tuh Bang Kumis prosesnya? Kalau untuk prosesnya ya, yang pertama itu kotoran hewannya dimasukkan dulu ke dalam karung. Oke. Nah, yang kedua kita buat dulu nih ramuannya nih. Ramuannya nih. Ramuannya tersebut ada dari molasses, trichoderma, biokompon, dan juga air. Nih, itu semua dimasukkan ke dalam ember. Ya. Diaduk. Ya. Nah, setelah itu lalu si kohe yang tadi udah dikarungin nih dibanjurin nih si ramuannya ke dalam kohe. Oke. Nah, dan didiamin selama 3 minggu. 3 minggu? Ya. Difermentasi ya? Ya, betul. Oke. Setelah itu pupuk Pumil siap diolah gitu. Diolah. Gimana tuh ngolahnya? Untuk pengolahannya yang pertama siapin dulu alat-alatnya. Ya. Dari mulai ayakan, sekop yang ember yang kayak gitu-gitulah yang tadi udah disebutin. Oke. Nah, selanjutnya kita mulai ayak gitu. Terus dimasukin ke dalam plastik, ditimbang juga biar sesuai timbangannya sama rata gitu, sama enggak yang ini sedikit, yang ini banyak kayak gitu. Dan siap deh dijual. Oke, siap dijual ya. Iya. Ah gitu Sobat Kandang, jadi prosesnya simpel banget pokoknya. Sobat Kandang juga bisa praktekin di rumah, tapi kalau mau lebih instan bisa beli di Young Farmer Farm. Bisa banget dong. Biasanya kalau bikin Pumil dari karung feses atau berapa kilo feses tuh jadi untuk pupuknya tuh berapa kilo sih? Apakah sama atau beda gitu? Kalau untuk itu beda ya. Beda karena biasanya ada penyusutan, ada yang susah dihancurin juga. Pokoknya ada yang dari asalnya misal 10 kilo paling jadinya itu 7 kiloan gitu paling Bang Tuil. Ada hambatan lain nggak sih dalam proses pembuatan Pumil ini? Kalau untuk hambatan biasanya ada nih ya. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama dari mulai fermentasinya dan dari diayak menjadi Pumilnya gitu ya. Injak-injak supaya lembut seperti itu Bang Tuil mungkin yang membuat waktu lama tersebut gitu. Oke. Gitu ya. Jadi dalam efektif sama efisiensinya masih belum karena masih skala kecil ya? Iya, betul. Tapi kedepannya insya Allah kita bakal beli mesin pupuk. Ya, betul. Doain saja sama sahabat kandang juga ya. Oke Bang Kumis, kalau untuk Pumil ini biasanya bisa dimanfaatkan untuk tanaman apa aja sih? Kalau misalkan untuk digunakan untuk tanaman apa saja, biasanya digunakan untuk tanaman-tanaman yang berbuah atau berbunga. Contohnya nih, kami nih ada di belakang nih pohon durian. Ini pohon durian? Ya, pohon durian juga kami menggunakan
pumil. Oke. Karena bahan organik yang kandungan bahan organik yang tinggi gitu. Nah sobat kandang nggak usah khawatir. Young Farmer Farm udah menerapkan pumil di tanamannya sendiri dan ini testimoninya. Ya betul. Subur ya? Subur banget. Oke Bang Kumis, manfaat dari diolahnya feses ini untuk apa aja sih? Kami ini mengolah teh supaya tidak bau. Oke. Supaya tidak bau dan juga kami dari hulu ke hilirnya juga teraplikasikan nih. Oke. Jadi nggak hanya jual dombanya aja nih. Ya. Jadi kotorannya juga dijual, diolah seperti itu. Jadi cuan tentunya. Oke. Nah gitu ya sobat kandang. Jadi di Young Farmer Farm ini sudah menerapkan peternakan yang zero waste. Semua dari hulu sampai hilir termanfaatkan, termasuk fesesnya pun jadi cuan. Pengolahan feses ini apa? Kalau untuk pesan dari Bebang Kumis ya untuk sahabat kandang di rumah, jadi jangan takut jijik ya, jangan takut kotor juga, dan yang terakhir jangan gengsian nih sahabat kandang, karena dari 3 tersebut sahabat kandang gengsi, takut kotor ataupun menjijikan itu tidak akan membuat sahabat kandang di rumah mendapatkan cuan itu sahabat kandang. Nah pesan dari Bang Kumis benar-benar menyentil hati nih. Jadi buat sahabat kandang yang bau-bau itu bisa jadi baik untukmu. Wah Bang Kumis terima kasih banyak nih. Babang Tuil udah diajak jalan-jalan ngeliat proses pengolahan feses domba dari yang tadinya kotoran jadi cuan. Terus tadi juga ada pesan dari Bang Kumis, jangan takut kotor, jangan takut bau, jangan gengsian. Kalau mau gengsian, kapan majunya? Ya benar. Betul. Nah, jadi yang kotoran itu bisa jadi cuan nih Sobat Kandang. Terima kasih banyak Bang Kumis udah nge-share ilmunya ke Bang Tuil dan juga Sobat Kandang di rumah. Jangan pernah kapok untuk share ilmunya ya. Iya siap. Oke. Nah Sobat Kandang selanjutnya mau bahas apa? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan like, komen, serta subscribe channel ini, serta juga share ke teman-teman lainnya biar ilmunya makin meluas nih Sobat Kandang. Maju peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia.